Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah teman-teman semua seperti biasa, hari ini saya akan meneruskan lagi pembelajaran kita tentang kitab Al-Arba'in fi Nahwi wa Sharfi wa Lughat. Kalau kemarin teman-teman kita sudah selesai membahas tentang wazan-wazan fiil, kemudian serta contoh kias istilahi dan juga kias lugawinya. Pada hari ini kita akan meneruskan insya Allah pada pembahasan baru teman-teman, yaitu pada pembahasan tentang bina. Ya, jadi teman-teman, buat teman-teman yang sudah punya kitabnya, bisa dibuka di halaman ke-21. Dan bagi teman-teman yang belum mempunyai kitab Arba'in, bisa chat di nomor WA saya 0857 7179 7424. Insya Allah nanti saya akan kirimkan PDF Arba'innya secara gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buat yang sudah punya bisa dibuka, yang belum punya ya diperhatikan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya Allah hari ini akan membahas tentang bina. Ini materi baru dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum kita melanjut bina itu kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya bina. Bina, apa bina? Bina adalah bangunan kata. Jadi teman-teman, bina itu adalah bangunan kata. Jadi ya bahasa gampangnya susunan katanya lah. Dari huruf apa ini maksudnya dimaksud dengan bina. Bina adalah bangunan kata. Bina ada 7. Terkumpul pada bait sahihuna mithaluna mudha'afu lafifuna qisun mahmuzun ajwafu. Ya, ini nanti akan dibahas, maksudnya modelan syiran-syiran seperti ini nanti akan dibahas teman-teman di pembahasan bahan ada lah. Di situ lengkap lah tentang syiran-syiran. Jadi ini salah satu syirannya. Jadi bina itu adalah bangunan kata. Bina ada 7 terkumpul pada bait sahihunau mithalunau mudha'afu lafifuna qisun mahmuzun ajwafu. Sebutkan sahih, mudha'af, mahmuz, mithal, ajwaf, naqis, lafif. Jadi Kang, kok berbeda Kang antara urutan yang di syairan sama yang di bawahnya? Kata Pak Yai memang seperti itu, karena memang kalau syairan itu memang gimana ya? Kan kadang-kadang emang nggak sesuai memang sama urutannya. Kenapa? Karena ya syairan namanya menyesuaikan syairnya, menyesuaikan lirik dan nadanya. Ya teman-teman gak usah pusing, yang penting itu aja, yang penting dihafalin. Bina ada 7, terkumpul pada bait sahihuna misaluna mudha'afu lafifuna qisun mahmuzun ajwafu. Sebutkan sahih, mudha'af, mahmuz, mithal, ajwaf, naqis, lafif. Yang pertama teman-teman, di sini ada bina sahih. Bina sahih. Jadi di sini sebenarnya di bina sahih ini sudah ada keterangan apa itu bina sahih. Cuman ini keterangan hanya khusus untuk bina sahih tsulati. Sementara bina sahih itu ada 2, ada tsulati dan rubai. Jadi bina sahih tsulati itu adalah, nih teman-teman bisa lihat di keterangan situ, adalah kalimat isim atau fiil yang fa fiil, ain fiil, lam fiil, hurufnya tidak sejenis, tidak berupa hamzah dan tidak berupa huruf ilat. Tidak sejenis itu maksudnya tidak sama teman-teman. Ya, jadi kalau bina sahih tsulati itu artinya kalimat isim atau fiil yang fa fiil, ain fiil, lam fiil, hurufnya tidak sejenis, tidak berupa hamzah dan tidak berupa huruf ilat. Seperti contoh doroba. Nah, jadi pada lafaz doroba ini teman-teman, ini dinamakan bina sahih tsulati karena fa fiil, ain fiil, lam fiil, hurufnya tidak sejenis. Tidak sejenis itu artinya tidak ada yang sama, tidak sama. Ya kan, antara bot, ro dan ba tidak ada yang sama. Tidak berupa hamzah, nggak ada hamzahnya, dan tidak berupa huruf ilat. Makanya lafaz doroba ini dinamakan bina sahih tsulati. Berbeda dengan sahih rubai. Kalau pengertian di atas itu untuk sahih tsulati, sedangkan sahih rubai itu pengertiannya adalah kalimat isim atau fiil yang fa fiil, ain fiil, lam fiil pertama, lam fiil kedua, hurufnya tidak sejenis, tidak berupa hamzah dan tidak berupa huruf ilat. Ya, jadi bedanya antara sulasi dan rubai itu kalau sulasi fa fiil, ain fiil, lam fiil, sedangkan rubai fa fiil, ain fiil, lam fiil pertama, lam fiil kedua. Bahasa gampangnya kalau sulasi itu 3 hurufnya, sedangkan kalau rubai 4 hurufnya. Yang sahih rubai seperti contoh daroja. Ada lafaz daroja teman-teman. Ini dinamakan bina sahih rubai. Kenapa begitu Kang? Karena fa fiil, ain fiil, lam fiil pertama dan lam fiil kedua hurufnya tidak sejenis. Tidak ada yang sama loh. Antara dal, ha, ro, dan jim tidak ada yang sama. Terus tidak berupa hamzah.
nggak ada huruf hamzahnya. Yang terakhir tidak berupa huruf ilat, tidak ada huruf ilatnya. Makanya pada lafadz dahroja ini dinamakan bina sahih rubai. Insyaallah teman-teman paham. Pokoknya kalau sahih itu ya sehat lah, artinya sehat, tidak ada yang sama, tidak ada yang hamzah, tidak ada berupa hamzah, dan tidak berupa huruf ilat. Yang kedua ada bina mudha'af. Bina mudha'af itu ada dua. Ada mudha'af sulasi dan mudha'af rubai. Kalau untuk keterangan yang di atas teman-teman ini bisa dilihat. Keterangan yang di atas ini untuk keterangan bina mudha'af sulasi. Jadi bina mudha'af sulasi adalah kalimat isim atau fi'il yang ain fi'il dan lam fi'il hurufnya sejenis. Sejenis itu artinya sama. Jadi kalau ada kalimat isim atau fi'il yang ain fi'il dan lam fi'il hurufnya sama, kok sama hurufnya? Ini namanya bina mudha'af sulasi. Seperti contoh lafaz madda, teman-teman. Madda ini aslinya madada. Mim menjadi fa fi'il. Dal menjadi ain fi'il. Dal yang kedua juga menjadi apa? Dal yang kedua menjadi lam fi'il. Berhubung antara ain fi'il dan lam fi'il hurufnya sama-sama dal, makanya pada lafaz madda ini dinamakan bina mudha'af sulasi karena ain fi'il dan lam fi'il hurufnya sejenis. Jadi teman-teman, kalau untuk halaman bina ini insya Allah paling mudah teman-teman. Mudah dipahami, mudah diterangkan ke orang lain, mudah kemudian sambil dicontohkan. Insya Allah teman-teman ya sedikit-sedikit paham lah. Santai aja. Kata Pak Yai, selama kita itu bisa melihat dan bisa mendengar, insya Allah bahkan alim. Selagi punya kemauan, selagi kita sungguh-sungguh, selagi kita berusaha terus-menerus supaya kita bisa mengalimkan diri ini. Paham dong? Paham. Yang kedua, setelah bina setelah bina mudha'af sulasi, ada juga teman-teman bina mudha'af rubai. Jadi kalau tadi keterangan yang atas itu untuk mudha'af sulasi, sedangkan keterangan yang bawah ini untuk bina mudha'af rubai. Nih. Jadi kalau bina mudha'af rubai itu adalah kalimat isim atau fi'il yang fa fi'il dan lam fi'il pertama, ain fi'il dan lam fi'il kedua hurufnya sejenis. Sejenis maksudnya sama gitulah ya, sama kayak tadi ya. Sejenis itu artinya maksudnya sama. Jadi kalau ada kalimat isim kok fa fi'il dan lam fi'il pertama, ain fi'il dan lam fi'il kedua hurufnya sama, sejenis, ini namanya bina mudha'af rubai. Seperti contoh lafaz zalzala teman-teman. Pada lafaz zalzala ini dinamakan bina mudha'af rubai. Kenapa Kang? Karena nih fa fi'il dan lam fi'il pertama hurufnya sejenis. Sama-sama huruf za. Ada yang mengatakan za, ada yang mengatakan zai, ya. Ikhtilafu ummati rahmatun, ya. Perbedaan pendapat di umatku itu kata Rasul itu rahmatun atau kasih sayang Gusti Allah. Jadi santai aja, ya. Ada yang mengatakan za, ada yang mengatakan zai. Jadi antara fa fi'il dan lam fi'il pertama itu sama-sama huruf za. Dan ain fi'il dan lam fi'il kedua hurufnya juga sejenis, sama-sama huruf lam. Berhubung fa fi'il lam fi'il pertama, ain fi'il lam fi'il kedua hurufnya sejenis, maka namanya bina mudha'af rubai. Ya, teman-teman begitu. Yang ketiga, bina yang ketiga adalah bina mahmuz. Mahmuz ini insya Allah gampang. Insya Allah mudah dipahami. Pokoknya kalau ada kalimat isim atau fi'il kok ada huruf hamzahnya itu namanya bina mahmuz. Tinggal dilihat nanti apakah mahmuzul fa, mahmuzul ain atau mahmuzul lam. Ya. Jadi teman-teman bina mahmuz itu adalah kalimat isim atau fi'il yang fa fi'il atau ain fi'il atau lam fi'ilnya berupa huruf hamzah. Kalau fa fi'il namanya mahmuzul fa. Nih. Kalau ain fi'il namanya mahmuzul ain. Sedangkan kalau lam fi'il namanya mahmuzul lam. Tinggal dilihat aja. Kira-kira hamzahnya ini di fa fi'il atau lam fi'il kah? Atau ain fi'il kah? Ataukah di lam fi'il? Ya. Jadi bina mahmuz itu ada 3. Mahmuzul fa, mahmuzul ain, mahmuzul lam. Ya, mahmuzul fa seperti contoh amala. Pada lafaz amala ini teman-teman, kenapa dikatakan bina mahmuzul fa? Karena fa fi'ilnya berupa huruf hamzah. Pada lafaz amala ini fa fi'ilnya berupa hamzah. Aduh, fa fi'ilnya hamzah, ain fi'ilnya huruf mim, lam fi'ilnya berupa huruf lam. Makanya berhubung fa fi'ilnya berupa hamzah, maka namanya bina mahmuzul fa. Yang kedua ada mahmuzul ain. Mahmuzul ain itu kalimat isim atau apa?
yang ain fiilnya berupa huruf hamzah. Jadi kalau tadi amala itu fa fiilnya hamzah. Sedangkan kalau sa'ala ini ain fiilnya berupa huruf hamzah. Makanya pada lafaz sa'ala ini dinamakan bina mahmuzul ain. Kenapa dikatakan mahmuzul ain? Karena ain fiilnya berupa huruf hamzah. Yang selanjutnya adalah lafaz qara'a. Qara'a ini dinamakan bina mahmuzul lam. Kenapa dikatakan mahmuzul lam, Kang? Karena lam fiilnya berupa huruf hamzah. Jadi kalau tadi amala fa fiilnya hamzah, maka namanya mahmuzul fa. Kalau sa'ala ain fiilnya hamzah, maka namanya mahmuzul ain. Sedangkan qara'a lam fiilnya hamzah, maka namanya bina mahmuzul lam. Gitu teman-teman. Nah, pokoknya kalau bina ini gampang lah insya Allah ya. Yang penting teman-teman itu punya keinginan, punya prasangka baik kalau bahwasanya semua ilmu yang diajarkan ini, semua ilmu yang datang dari Allah ini gampang semua. Karena kan Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kita kok punya prasangka, ya Allah, kok saya susah banget ya Allah pelajari ilmu agama ini ya Allah. Kok saya gak masuk-masuk ya Allah dalam belajar ilmu agama ini ya Allah. Itu namanya sampai mengeluh. Namanya sampai tidak terima dengan kodok-kodoknya Gusti Allah. Santai aja. Sampai kalau masih sulit belajarnya, masih susah-susah, ngapal-hafalan kok nggak hafal-hafal, coba memahami kok nggak paham-paham, tapi sampai terus menerus dibaca terus, menerus diulang-ulang terus, menerus pasti akan bisa, ya, pasti akan bisa, insya Allah. Dengan syarat kita punya prasangka, ya Allah kok gampang ya Allah, insya Allah aku bisa ya Allah, saya pasti bisa ya Allah, teman-teman saya aja bisa, kok kenapa saya nggak bisa, pasti saya juga bisa ya. Insya Allah pasti akan dimudahin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Pak Ye pernah bilang, seseorang itu akan dihidupkan tergantung prasangkanya. Gimana beliau prasangka, gimana beliau punya pemikiran. Kalau pemikiran beliau baik, pasti orangnya jadi baik. Kalau pemikiran beliau jadi orang hebat, pasti orangnya jadi hebat. Kalau punya pemikiran dia pasti bisa, pasti bisa. Tapi kalau pemikiran sedikit-sedikit susah, sedikit-sedikit sulit, sedikit-sedikit menyerah, sedikit-sedikit ya Allah gini amat ya, akan sulit nanti hidupnya ya. Pokoknya teman-teman ingat itu, seseorang itu akan dihidupkan tergantung apa-apa yang dipikirkannya. Setelah bina mahmuz ada bina mital. Selesai apa tadi itu punya sohi. Pokoknya kalau bina sohi itu yang nggak ada, yang hurufnya tidak ada yang sama, tidak ada hamzanya dan tidak berupa huruf ilat. Yang kedua bina mudhaaf. Bina mudhaaf ini bina yang hurufnya ada yang sama. Kalau bina mahmuz bina yang ada huruf hamzahnya. Yang keempat ini bina misal. Apa bina misal? Bina misal adalah kalimat isim atau fiil yang fa fiilnya berupa huruf ilat. Ya, jadi kalau bina misal ini fa fiilnya berupa huruf ilat. Bina misal itu ada dua, ada wawi dan ya'i. Wawi itu maksudnya fa fiilnya berupa huruf ilat wawu. Sedangkan ya'i fa fiilnya berupa huruf ilat ya. Seperti ada contoh lafaz wa ada. Wa ada ini teman-teman dinamakan bina misal wawi. Kenapa dikatakan misal wawi? Karena fa fiilnya berupa huruf ilat waw. Wa ada, waw ain dal. Berhubung waw ini letaknya di fa fiil atau menjadi fa fiil, maka namanya bina misal wawi. Berbeda dengan lafaz yasaro. Kalau yasaro ini namanya bina misal ya'i. Kenapa misal ya'i? Karena fa fiilnya berupa huruf ilat ya. Yasaro, yin sa, yin apa? Ya sin ro. Berhubung ya ini, berhubung fa fiilnya berupa huruf ya, maka namanya bina misal ya'i. Lanjut. Selanjutnya ada bina ajwaf. Apa bina ajwaf? Bina ajwaf adalah kalimat isim atau fiil yang ain fiilnya berupa huruf ilat. Ya, bina ajwaf ada dua, sama dengan misal tadi wawi dan ya'i. Yang wawi seperti contoh ada lafaz sona. Ini kalau tadi bina misal itu fa fiilnya yang berupa huruf ilat. Sedangkan kalau bina ajwaf ain fiilnya yang berupa huruf ilat, masukkan huruf ilat atau huruf ilat menjadi huruf ilat. Berarti contoh lafaz sona. Sona ini teman-teman aslinya sowana. Kau tahu ya, sudah kulino, sudah terbiasa. Teman-teman juga nanti kalau sudah terbiasa pasti akan tahu, pasti akan bisa. Jadi sona itu teman-teman aslinya sowana. Berhubung berhubung ain fiilnya berupa huruf ilat wawu, maka namanya bina ajwaf wawi. Sot waw nun. Berhubung ain fiilnya berupa huruf ilat waw, maka namanya bina ajwaf wawi. Berbeda dengan lafaz saro. Kalau saro ini namanya bina ajwaf ya'i. Kenapa ajwaf ya'i, Kang?
Karena saro itu aslinya sayaro. Sin fa fiil ya ain fiil ro lam fiil, berhubung ain fiilnya berupa huruf ya maka namanya bina ajwaf ya i. Begitu teman-teman ya. Lanjut yang keenam ada bina nakis. Kalau misal fa fiilnya huruf ilat, kalau ajwaf ain fiilnya huruf ilat, sedangkan bina nakis ini lam fiilnya berupa huruf ilat. Bina nakis ada dua, wawi yai. Yang wawi contohnya ghoza. Ghoza aslinya ghozawa. Ghin fa fiil zai. Nih. Ghain fa fiil za ain fiil waw lam fiil, berhubung lam fiilnya berupa huruf ilat waw maka namanya bina nakis wawi. Sama juga dengan lafadz Roma. Roma ini teman-teman aslinya Romaya. Ro-nya menjadi fa fiil, mimnya menjadi ain fiil, ya-nya menjadi lam fiil, maka namanya bina nakis ya'i. Gampang banget. Ilmu agama ini asli gampang teman-teman ya. Ilmu agama ini, kalau teman-teman sungguh-sungguh terus-menerus baca terus-menerus pasti gampang. Ya, yang jadikan sulit itu karena mungkin kita ya kadang malas mengulang-ulang, kadang malas membaca, kadang kemudian malas kita dikit-dikit bosen. Kata Pak itu pernah bilang, ciri-ciri orang itu nggak pateo jadi ulama atau ya bukan faknya kiai atau bukan faknya ulama itu bosan yang namanya mengulang-ulang ilmu, terutama ilmu agama. Jadi kita teman-teman walaupun diulang ilmu agama berkali-kali, ilmu apapun lah, terutama ilmu agama, diulang berkali-kali, kok kita nggak bosan-bosan, kok kita tetap semangat, kok kita tetap sungguh-sungguh, insya Allah kita bisa jadi ulama besar. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu gampangnya bina sohih itu. Saya ulang sedikit. Kalau bina sohih itu kan tadi pokoknya kalau fa fiil nggak ada hurufnya, tidak ada yang sejenis, tidak berupa hamzah dan tidak berupa huruf ilat. Kalau bina mudhaf itu ada yang sama hurufnya. Kalau bina mamus itu ada huruf hamzahnya. Kalau bina misal itu fa fiilnya berupa huruf ilat. Kalau bina ajwaf itu ain fiilnya berupa huruf ilat. Kalau bina nakis itu lam fiilnya berupa huruf ilat. Yang terakhir nih teman-teman, yaitu bina lafif. Apa sih bina lafif? Bina lafif itu ada dua. Ada lafif mafruk, ada lafif makruh. Teman-teman bisa dilihat di sini. Ada dua, ada lafif. Mati lampu. Oh enggak, jatuh lampunya. Ada dua, ada lafif mafruk, ada lafif makron. Jadi kalau lafif mafruk ini nih keterangannya yang atas nih. Jadi bina lafif mafruk adalah kalimat isim atau fiil yang fa fiil dan lam fiilnya berupa huruf ilat. Jadi lafif itu artinya huruf ilatnya ada dua. Jadi kalau tadi misal ajwab nakis kan huruf ilatnya cuma satu. Tapi kalau bina lafif nih huruf ilatnya ada dua. Ya. Jadi kalau lafif mafruk itu kalimat isim atau fiil yang fa fiil dan lam fiilnya berupa huruf ilat. Seperti contoh lafaz wako. Wako ini teman-teman aslinya wakoya. Wau kof ya. Wau menjadi fa fiil, kof menjadi ain fiil, sedangkan ya menjadi lam fiil. Berhubung wau dan ya ini huruf ilat dan letaknya di fa fiil dan lam fiil, maka namanya bina lafif mafruk. Jadi ada lafaz wako itu binanya bina lafif mafruk, berbeda dengan lafaz syawa. Jadi lafif kan ada dua tadi, ada mafruk ada makrun. Kalau mafruk kalimat isim atau fiil yang fa fiil dan lam fiilnya berupa huruf ilat. Kalau bina lafif makrun itu kalimat isim atau fiil yang ain fiil dan lam fiilnya berupa huruf ilat. Seperti contoh lafaz syawa. Syawa aslinya syawaya. Shin waw ya. Shin menjadi fa fiil, waw menjadi ain fiil, ya menjadi lam fiil. Berhubung antara waw dan ya, antara ain fiil dan lam fiilnya ini berupa huruf ilat, waw dan ya, maka namanya bina lafif makrun. Jadi kalau lafif mafruk fa fiil dan lam fiilnya huruf ilat, kalau lafif makrun ain fiil dan lam fiilnya berupa huruf ilat. Jadi kalau kita menemukan lafaz syawa ini kalimah fiil madi, sebab patut tak tani sakinah, mabni atau mu'rab, mabni sebab tidak bisa berubah. Syawa mabni apa?
mabni fathah muqaddarah. Syawa ini mabni fathah muqaddarah sebab tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutaharik. Syawa sigot mushtaq fi'il madi. Bina lafif makrun. Kenapa dikatakan lafif makrun? Karena ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Jadi teman-teman, insya Allah kalau bina teman-teman mudah insya Allah memahaminya. Nanti insya Allah halaman 22 dan 23 itu tentang kias istilahi dan juga kias lugawi tentang bina. Ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Buat teman-teman ada mungkin yang kata-kata saya kecepatan atau kurang jelas, ya mohon maaf. Saya juga baru belajar. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung atau mungkin mau tanya-tanya lagi tentang arba'in, bisa chat di nomor WA saya 0857 7179 7424. Insya Allah nanti saya akan ajarkan atau saya akan bimbing sedikit demi sedikit. Semoga sedikit manfaat barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.